Excuse me. Tungguin Anjali ko! Mahal ko, okay? Dalam keremangan malam ditemani semilir angin dan alunan musik, ada seorang wanita cantik bernama Natasha duduk termenung. Ia bergumam soal cinta yang tak terbalaskan dan kepedihan hati yang dia rasakan. Kitna tersaka hai, sare toot gaye. Dan film yang berjudul Mere Jeevan Sathi pun baru dimulai. Pemuda ini bernama Vicky yang sedang melakukan konser perdananya. Di sela-sela konser, dia sempat menari dengan seorang gadis cantik nan anggun bernama Anjali yang merupakan pacarnya. Dengan penampilannya yang sangat memukau, Vicky mampu membuat semua penonton histeris. Dan akhirnya, Vicky berhasil meraup banyak penggemar yang datang memberi selamat akan penampilannya tersebut. Okay. Esok hari di tempat gym, ketika Vicky sedang olahraga, tiba-tiba ia didatangi para penggemar. Mereka sangat mengagumi penampilan Vicky dan album barunya yang menarik perhatian banyak orang. Setelah itu, Vicky secara kebetulan bertemu dengan dua pria bernama Molani dan Tolani. Kedua pria itu mengajak Vicky untuk kerjasama mengadakan konser di Amerika sambil memberikan Vicky sejumlah uang. Tetapi Vicky menolak karena dia harus berdiskusi dahulu dengan ayahnya. Tak mau menunggu lama, kedua pria itu memberi lagi sejumlah uang yang membuat Vicky terpaksa menerima tawaran tersebut. Sementara di tempat lain, Max bersama ayah Vicky mendapatkan tawaran kerjasama dengan perusahaan musik di Amerika yang bernama Angel Music. Perusahaan tersebut sangat suka dengan suara Vicky setelah melihat konsernya. Hanya saja ayah Vicky tidak bisa mengambil keputusan karena mereka harus memberitahu Vicky terlebih dahulu. Setelah itu ayah Vicky memberitahu Vicky kalau dia mendapatkan tawaran kerjasama dengan perusahaan Angel Music di Amerika. Awalnya Vicky sedikit bingung bagaimana dengan Molani dan Tolani yang sudah memberi uang muka padanya. Namun setelah diyakinkan Max dan ayahnya, maka Vicky pun setuju. Yes, sir. Congratulations. Kemudian ayah Vicky dan Max menemui Molani dan Tolani untuk mengembalikan uang muka yang diberikan kepada Vicky. Melihat itu mereka menjadi marah dan mengancam akan menghancurkan karir Vicky. Di tempat lain, Anjali sangat setuju jika Vicky menerima tawaran tersebut. Sementara Vicky justru khawatir karena dia harus berpisah dengan Anjali pacarnya. Vicky merasa bahwa karir memang penting, tetapi tidak ada yang lebih penting dari Anjali. Di saat mereka sedang bernyanyi sambil mengendarai motor, tiba-tiba saja Anjali yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit. Di sana ayah Vicky bertanya mengapa kecelakaan itu bisa terjadi. Jawab Vicky kalau kecelakaan itu sengaja dilakukan oleh seseorang dan dia tahu siapa orang itu. Kemudian Vicky langsung menemui Molani dan Tolani lalu mengajar mereka semua. Di rumah, Vicky kembali mengajak Anjali ikut bersamanya ke Amerika karena dia takut jika Molani dan Tolani akan mencelakainya. Tetapi Anjali menolak karena melihat kondisinya sekarang ini. Ia juga membujuk Vicky untuk tetap pergi ke Amerika karena kesempatan itu hanya datang sekali. Kemudian sebelum pergi, Anjali memberi cincin kepada Vicky supaya Vicky selalu mengingatnya. I'll miss you. Singkat cerita, Vicky dan Max tiba di Amerika dan mereka nginap di sebuah hotel. Di sana Max mengatakan kalau besok Vicky akan mengadakan pertemuan dengan CEO perusahaan bernama Angel Music. Esok hari Vicky pergi ke perusahaan Angel Music dan disambut oleh CEO perusahaan yang adalah Natasha. Di saat Natasha membawa Vicky ke sebuah ruangan, Vicky sangat kaget setelah melihat banyak sekali foto dirinya yang terpajang di dinding. Awalnya Vicky mengira foto-foto tersebut sebagai bukti kalau perusahaan mengagumi dirinya. Tapi ternyata ada niat tersembunyi di balik semuanya itu. Di sana Vicky bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya, tetapi Natasha menjawab tidak pernah. Malam hari Natasha menghadiri konser Vicky. Dengan penampilan Vicky membuat Natasha sangat terpesona sampai berhalusinasi. Selesai konser di hadapan wartawan, Vicky mengucapkan terima kasih kepada Natasha karena berkatnya konser berjalan dengan sempurna.
Dalam perjalanan pulang, Vicky memberitahu kabar baik itu kepada Anjali dan Anjali sangat senang mendengarnya. Vicky juga mengatakan bahwa semua ini berkat Natasha yang membuat Anjali merasa harus berbicara dengan Natasha untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Sebelum menutup telepon, mereka saling mengucapkan kata I love you dan Natasha sangat kesal mendengarnya. Ketika hendak pamit, Vicky mengucapkan banyak terima kasih sambil berjanji kalau dia akan melakukan apapun untuk membalas kebaikan Natasha. Lantas Natasha meminta Vicky datang ke rumahnya esok hari untuk merayakan hari ulang tahunnya. Bye. Bye. Di malam itu Natasha sangat bahagia sambil memandang fotonya Vicky. Natasha yang sudah lama menaruh hati pada Vicky lalu mengenang kembali kisah masa silam, tepatnya sewaktu masih kuliah. Di mana ketika Vicky gagal dalam konser di kampus, ia mendapatkan lemparan dari teman-temannya. Saat di kantor, Vicky diberi surat oleh seseorang. Surat itu berisi tentang pujian sekaligus masukan agar konser Vicky selanjutnya berjalan dengan sempurna. Sontak saja Vicky dan teman-temannya merasa heran lantaran tak tahu siapa yang menulis surat tersebut. Dan ternyata surat misterius itu dari Natasha. Beberapa hari kemudian Vicky kembali mengadakan konser dan benar saja konser tersebut berjalan sesuai harapan. Melihat itu Natasha turut bangga akan keberhasilan Vicky sambil tersenyum bahagia. Vicky dan teman-temannya yang penasaran lalu mencari tahu siapa yang telah membantu konsernya tersebut. Lantas muncullah sebuah ide untuk menulis kalimat di papan tulis yang intinya Vicky mengucapkan banyak terima kasih dan mengajaknya untuk bertemu esok hari di sebuah kafe. Di rumah, Natasha menelpon ayahnya untuk memberitahu kalau besok dia akan bertemu dengan Vicky, orang yang sangat dia cintai. Tetapi ayahnya melarang saat tahu kalau Vicky tidak mencintai putrinya. Namun Natasha tetap tak peduli, bahkan dia rela berkorban apapun agar Vicky mencintainya. विकी से कैसे प्यार कर सकती हो? मुझे मेरा प्यार जरूर मिलेगा. Keesokan harinya Natasha pergi menemui Vicky yang sedang duduk bersama Anjali di sebuah kafe. Saat di depan pintu, tiba-tiba teleponnya berdering. Nah, di sanalah Natasha mendapat berita kalau ayahnya telah meninggal karena kecelakaan mobil. Sontak saja Natasha menjadi sangat sedih. Dan sejak saat itu ia menaruh harapan pada Vicky dan semakin mencintainya karena dia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Untuk memuluskan impiannya itu, Natasha membuka cabang perusahaan di India agar semakin dekat dengan Vicky. Nah, itulah kisah perjalanan cinta Natasha yang tak terbalaskan. Esok hari Vicky pergi menemui Natasha sambil memberikan seikat bunga. Sambil tersenyum, Natasha mengajak Vicky masuk untuk merayakan hari ulang tahunnya. Karena terlalu tenggelam dalam keromantisan, mereka akhirnya tanpa sadar bercocok tanam. Menjelang pagi ketika bangun, Vicky sangat terkejut melihat cincin yang diberikan oleh Anjali. Terlebih saat melihat Natasha juga berada di sampingnya. Secara diam-diam Vicky pergi mencuci mukanya. Dan tak lama berselang, Natasha datang lalu bertanya mengapa Vicky terlihat sangat tegang. Tetapi Vicky mengatakan kalau dia baik-baik saja. Sambil tersenyum, Natasha berkata bahwa pagi ini sangat indah dari sebelumnya, sambil meminta Vicky pulang ke India karena sesaat lagi pesawat akan take off. Dalam pesawat, Vicky menceritakan kejadian semalam kepada Max, kalau dia benar-benar menyesal dan tak tahu bagaimana jika Anjali tahu perbuatannya. Tetapi Max coba menenangkan Vicky dengan berkata bahwa di Amerika hal tersebut dianggap lumrah, sambil meminta Vicky merahasiakannya dari siapapun, terutama Anjali. Tak lama kemudian datanglah pramugari. Ia mengatakan kalau Max salah menempati kursi karena kursi tersebut milik orang lain. Dan ternyata tentu saja semua itu sudah diatur oleh Natasha yang beralasan ke India untuk keperluan perusahaan. Dengan kehadiran Natasha membuat Vicky semakin bingung dan tak berkomentar apapun. Setiba di bandara, Vicky tampak gelisah karena Natasha terus menggandeng tangannya. Setelah membujuk Natasha bersama Max mengambil barang bawaan, Vicky langsung mencari Anjali. Dan ternyata Anjali juga sudah berada di bandara. Kemudian mereka berpelukan melepas rindu, namun tiba-tiba saja. Excuse me. Setelah Vicky memperkenalkan Natasha dan Anjali, mereka kembali dikejutkan dengan kedatangan orang tua Vicky. Dengan penuh rasa bangga, mereka mengucapkan terima kasih kepada Natasha dan mengundang Natasha untuk makan malam bersama jika ada kesempatan. Di tempat lain, Tolani dan Molani yang barusan keluar dari penjara karena telah mencelakai Vicky ingin membalas dendam. Mereka berniat menghancurkan karir Vicky dengan cara apapun.
Beberapa hari kemudian Vicky menemui Natasha di kantor. Di saat yang bersamaan, Natasha memecat sejumlah karyawan yang bertentangan dengan ide bisnisnya. Melihat itu, Vicky juga merasa heran mengapa Natasha menjual kaset rekamannya dengan harga murah. Bagi Natasha, ini merupakan strategi bisnis agar masyarakat dengan ekonomi lemah mampu membeli dan menikmati alunan suara Vicky. Di saat Vicky sedang menandatangani perjanjian publisitas, Natasha mulai bertanya. Ia merasa beberapa hari terakhir Vicky menjauh darinya. Vicky lalu menjelaskan kalau dia ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dan kekasihnya. Ia juga meminta Natasha untuk tidak membawa Anjali dalam masalah mereka. Merasa risih dengan situasi tersebut, Vicky ingin pergi. Tetapi lagi-lagi Natasha beralasan kalau setelah ini akan diadakan sesi pemotretan. Setelah melakukan pemotretan, Natasha memberitahu Vicky kalau besok dia akan kembali ke Amerika. Karena itu, dia ingin makan malam bersama Vicky. Tetapi Vicky menolak ajakan itu karena dia sudah berjanji dengan Anjali untuk makan malam bersama keluarganya. Mendengar itu, Natasha agak kesal dan tetap memaksa agar Vicky harus meluangkan waktu untuk datang menemuinya. Malam hari ketika sedang makan bersama, tiba-tiba Natasha menelpon, tetapi Vicky tidak mengangkatnya. Kemudian Natasha menelpon Max, namun Anjali yang mengangkatnya. Natasha mengatakan kalau dia ingin berbicara dengan Vicky, tetapi Vicky menolak lalu memberikan handphone tersebut kepada Max. Merasa heran, Anjali bertanya apa masalahnya. Lantas Vicky menjelaskan kalau dia menolak undangan Natasha untuk makan malam bersama karena besok dia akan kembali ke Amerika. Mendengar itu, Anjali membujuk agar Vicky pergi menemui Natasha meskipun sudah terlambat. Ia merasa Vicky harus menghargai Natasha yang telah menjadi promotor bagi karirnya. Meskipun berat, Vicky terpaksa menuruti permintaan Anjali kekasihnya. Sampai di sana, Natasha menyambut Vicky dengan senyum kegembiraan. Natasha yang ingin menikmati keromantisan menjelang hari terakhirnya di India meminta Vicky nginap bersamanya. Tetapi Vicky menolak sambil berjanji kalau dia akan mengantar Natasha ke bandara esok pagi. Setelah mengurus beberapa surat, Natasha menghampiri Vicky dan memeluknya sambil berkata kalau dia sangat mencintai Vicky. Tak ingin hal buruk terjadi, Vicky terpaksa mengikuti kemauan Natasha. Vicky sangat senang dan berharap Natasha segera kembali ke Amerika. Tetapi Natasha merasa sedih karena harus berpisah dengan orang yang dicintainya. Setelah itu, Vicky pergi ke rumah Anjali dan ternyata Anjali sudah menunggu kedatangannya. Kemudian mereka membahas rencana karena hari itu merupakan hari Valentine dan hari jadi mereka yang ke-7 tahun. ये शाम को भी ओके Malam hari setelah bersiap diri untuk pergi menemui Anjali, tiba-tiba Vicky ditelepon Max dan memintanya segera datang ke kantor untuk melakukan pemotretan iklan perusahaan. Awalnya Vicky menolak karena ada janjian dengan Anjali. Tetapi setelah tahu bahwa hal ini sangat mendesak, maka Vicky pun menyetujuinya. Usai sesi pemotretan, Vicky dibuat kaget setelah mendengar suara Natasha. Sontak saja Vicky langsung pergi menghampirinya dan bertanya mengapa Natasha masih berada di sini. Natasha menjawab bahwa pada saat di dalam pesawat ia teringat kalau hari ini adalah hari Valentine dan ia berencana untuk menghabiskan waktunya bersama Vicky. Tentu saja Vicky menolak lalu mengatakan kalau hal itu tidaklah mungkin karena dia sudah berjanji dengan Anjali untuk merayakan hari Valentine dan hari jadi mereka. Ia juga mengingatkan Natasha kalau kejadian sewaktu di Amerika merupakan sebuah kesalahan dan bukan karena cinta. Mendengar itu, Natasha menjadi sedih karena Vicky sama sekali tidak simpati meskipun telah merelakan tubuhnya. Natasha juga semakin marah ketika Vicky mengatakan kalau kejadian seperti itu dianggap wajar di Amerika. उस वाकये को एक हादसा समझ के हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। Vicky berusaha membuat Natasha bisa mengerti kalau cinta tidak bisa dipaksakan karena cintanya hanya untuk Anjali. Ia meminta jangan pernah mengganggu hubungannya dengan Anjali sambil menyarankan agar mereka berteman saja. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Natasha, I love you. Seketika itu juga Vicky langsung membawa Natasha ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Di sisi lain, Anjali terlihat gelisah lantaran Vicky tak kunjung pulang. Lantas dia lalu menelpon Vicky, namun HP Vicky ketinggalan di rumah Natasha. Di rumah sakit, Max meminta agar Vicky segera memberitahu kejadian yang sebenarnya kepada Anjali sebelum keadaannya semakin memburuk. Tetapi Vicky menolak karena ia sadar Anjali tidak akan bisa menerima kenyataan ini. Kemudian Vicky pulang menemui Anjali yang sedang tertidur menunggu kedatangannya. Vicky lalu meminta maaf karena datang terlambat. Ia beralasan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.
Anjali yang tak tahu kejadian yang sebenarnya memaklumi keterlambatan Vicky. Bertepatan dengan hari kasih sayang, Vicky mengajak Anjali untuk menikah. Dan dengan malu-malu, Anjali menerima lamaran Vicky. मुझसे शादी करोगी? I love you, Anjali. I love you. Esok hari Vicky pergi ke rumah sakit untuk menemui Natasha, tetapi Natasha tidak ada di ruangannya. Dengan cemas, Vicky bertanya kepada petugas soal keberadaan Natasha. Petugas tersebut mengatakan kalau Natasha telah pulang dijemput oleh seseorang. Bersama Max, mereka pergi ke kantor, tetapi karyawan di sana mengatakan kalau mereka juga tidak melihat Natasha. Vicky yang bingung akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sampai di sana, Vicky langsung diceramai ayahnya karena telah melantarkan Natasha. Dan ternyata ayahnya lah yang membawa Natasha pulang. Kemudian ibu meminta Natasha untuk sementara waktu tinggal bersama mereka karena sebentar lagi akan dilangsungkan pertunangan Vicky dan Anjali. Setelah itu Anjali bertanya apakah Natasha pernah mencintai seseorang. Natasha menjawab kalau dia pernah mencintai seseorang, bahkan sangat mencintainya, tetapi orang itu sama sekali tidak mencintainya. Natasha juga tidak menyebutkan nama pria itu, tetapi ia yakin meskipun cintanya ditolak, dia tetap berusaha bagaimanapun caranya, karena baginya kegagalan tak akan pernah ada dalam kamus hidupnya. Beberapa hari kemudian pertunangan Anjali dan Vicky dilangsungkan. Melihat momen tersebut, Natasha sangat sedih serentak cemburu. Pada saat bernyanyi, Natasha secara sengaja memecahkan vas bunga dan menari di atas pecahan kaca yang membuat kakinya berdarah. Setelah peristiwa tersebut, Vicky menemui Natasha dan langsung memarahinya. Ia juga merobek kontrak kerjasama dengan perusahaan Angel Music. Karena saking marahnya, Vicky memperingati Natasha untuk tidak lagi menemuinya dan jangan pernah mengganggu hubungannya dengan Anjali. Sontak saja Natasha menjadi sangat marah. Ia berkata jika dia tidak mendapatkan Vicky, maka Anjali juga tidak akan mendapatkannya. Kemudian Natasha menemui Anjali. Ia menyuruh Anjali meninggalkan Vicky karena dia sangat mencintainya. Tetapi saat mendengar kalau Anjali tidak akan membiarkan Vicky jatuh ke tangan wanita lain, maka tiba-tiba saja dan ternyata semua itu hanyalah bayangannya semata, lantaran ia sangat cemburu karena melihat Anjali sedang berduaan dengan Vicky. Marah, kecewa, dan sakit hati itulah yang kini dirasakan Natasha. Dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Mulani dan Tolani untuk membalas apa yang pernah dilakukan Vicky kepada mereka. Esok hari Mulani dan Tolani menemui Natasha di kantornya. Di sana mereka mengajak Natasha untuk bekerja sama menyingkirkan Vicky dengan meletakkan bom di mobilnya. Beberapa hari kemudian Vicky yang baru keluar dari tempat gym langsung masuk ke dalam mobilnya. Di saat yang bersamaan Mulani menelpon dan mengatakan kalau mereka akan balas dendam dengan meletakkan bom di dalam mobilnya dan remote control ada di tangannya. Mendengar itu Vicky sangat terkejut dan hendak keluar, namun tiba-tiba ternyata yang meledak itu mobil mereka sendiri. Sementara Vicky heran tak percaya. Di balik asap kebakaran tersebut muncullah Natasha dan langsung menelpon Vicky. Ia mengatakan siapa saja yang menjadi penghalang antara hubungan mereka maka akan dibunuhnya. Dengan perkataan itu, pikiran Vicky langsung tertuju pada Anjali dan langsung menelpon ibunya. Saat tahu kalau Anjali berada di salon, Vicky menjadi sangat cemas dan langsung menuju ke sana. Tetapi sialnya dalam perjalanan terjadi kemacetan yang membuat Vicky memutuskan keluar. Dan di saat itulah ia melihat Anjali keluar dari tempat salon. Seketika itu juga Vicky berlari sambil memanggil nama Anjali, tetapi Anjali tidak mendengarnya. Dan ketika Anjali masuk ke dalam mobil, maka inilah yang terjadi. Melihat itu Vicky sangat shock dan terpercaya apa yang barusan dia lihat. Di saat Vicky menangis sambil memanggil nama Anjali, tiba-tiba dari belakang ada seorang memegang pundaknya. Dan dia adalah Anjali. Ternyata peristiwa tersebut hanyalah bayangan Vicky semata, karena dia terlalu mencemaskan keberadaan Anjali. Melihat keadaan tersebut, Anjali merasa curiga kalau ada yang tak beres. Akhirnya Vicky menceritakan semua kejadian yang ia sembunyikan selama ini. Mendengar semua itu, Anjali langsung menangis. Meskipun kecewa, ia tidak mau menyalahkan Vicky atas apa yang sudah terjadi. Kemudian Anjali meminta Vicky agar ia diperkenankan bertemu dengan Natasha. Keesokan harinya Anjali menemui Natasha di sebuah tempat. Di sana Anjali mengatakan kalau ia sudah mengetahui semua kejadian yang sebenarnya.
Dan tak ada pilihan lain selain memaafkan Vicky sambil menyarankan Natasha melupakan Vicky. Sontak saja Natasha sangat sedih karena baginya Vicky adalah satu-satunya yang ia miliki saat ini. Lantas sambil menangis Natasha memohon agar Anjali memberi Vicky kepadanya. आज तक इन हाथों ने विकी को सिर्फ दिया ही दिया है। मुझे मेरा विकी दे दो अंजलि। Anjali tak merasa keberatan jika harus menyerahkan Vicky untuk Natasha, seandainya Vicky sendiri yang memintanya. Namun apabila itu dipaksakan, maka baik dia maupun Natasha tidak akan melihat Vicky lagi. Kemudian Natasha mengatakan bahwa berkat dirinya, Vicky bisa sukses seperti sekarang ini. Bahkan lagu yang dinyanyikan Vicky sewaktu kuliah merupakan buatannya. Tetapi dengan tenang Anjali berkata bahwa meskipun kamu pencipta lagu, tetapi perasaan yang diungkapkan Vicky lewat suaranya hanya untukku. Sontak saja Natasha semakin marah lalu mengatakan kalau dia akan membunuh siapa saja yang menjadi penghalang baginya. Anjali menjawab bahwa aku memang tidak bisa membunuh, tapi aku akan bundir demi orang yang kucintai. Dalam kemarahan, Natasha pergi meninggalkan Anjali. Dengan beringas, ia menghancurkan semua barang-barang yang ada di kantor. Ia juga merobek foto Vicky dan menangis sejadi-jadinya. Di rumah, Anjali memberitahu Vicky kalau dia sudah bertemu dengan Natasha. Ia merasa cinta Natasha lebih besar dibandingkan cintanya untuk Vicky. Ia juga tidak bisa mempersalahkan Natasha atas semuanya ini, karena Natasha telah mengorbankan diri tetapi tidak mendapatkan apapun. Di saat itu juga tiba-tiba Natasha menelepon Anjali dan meminta mereka datang ke rumahnya. Vicky menolak setelah Anjali memberitahu permintaan Natasha. Tetapi Anjali tetap bersikeras agar Vicky harus bertanggung jawab, dan setelah itu dia akan mengambil sebuah keputusan. Karena tak ada pilihan lain, Vicky memutuskan pergi bersama Anjali ke rumah Natasha. Sampai di sana mereka sangat kaget setelah melihat barang-barang berserakan, sedangkan Natasha terlihat duduk di sebuah kursi. Dengan penuh rasa bersalah, Vicky lalu meminta maaf karena ia tidak bisa mencintainya. Ia menyadari bahwa Natasha telah mengorbankan banyak hal, namun yang didapat hanyalah kepedihan. Dan ketika ingin menyampaikan lebih lanjut, tiba-tiba saja inilah yang mereka lihat. Ternyata Natasha sudah meninggal dunia dengan cara bundir. Dari sana mereka juga menemukan selembar surat yang ditinggalkan Natasha. Dari surat itu Natasha mengatakan kalau dia sangat mencintai Vicky, tetapi Vicky tidak pernah mencintainya. Dan kini ia sudah menyadari arti hidup yang sebenarnya, karena ia ingin membuktikan kalau hidupnya hanya untuk Vicky, bahkan ketika kematian memeluknya. Ia juga menegaskan bahwa meskipun di kehidupan sekarang Anjali menjadi milikmu, tetapi di kehidupan berikutnya kamu akan menjadi milikku. Aku telah mati untukmu, maka tolong beri aku tempat di hatimu. Kemudian film pun ditutup setelah Anjali dan Vicky menaburkan album Natasha. Sekian dan terima kasih.